Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama saya Fitra Ramadian di channel EduTap Official 92. Oke kawan-kawan, saya kembali untuk mereview aplikasi Android ya kawan-kawan ya. Nah kali ini saya akan mereview aplikasi Android, yaitu bernama ini kawan-kawan, PLN Mobile. Nah ini PLN Mobile ini. Nah bagi kawan-kawan yang mungkin belum pernah menggunakan ataupun menginstal aplikasi ini, ataupun yang belum tahu, saya akan mereview ya kawan-kawan ya, aplikasi ini apa sih fungsi dari aplikasi ini ya. Oke kita coba ya. Nah tampilan awal dari aplikasi PLN Mobile ini seperti ini ya kawan-kawan. Nah jadi tampilannya seperti ini. Lalu kalau kawan-kawan belum pernah daftar, silakan daftar ya. Kalau saya sudah pernah login ya, coba pakai masuk dengan Google, masuk ke email. Oke. Nah jadi saya coba masuk ya, login. Kemudian kawan-kawan akan menunggu sebentar untuk tampilan berikutnya. Nah setelah teman-teman login semua ya, kawan-kawan login semua, akan tampil seperti menu seperti ini ya, PLN Mobile-nya. Nah ini sangat berguna sekali, apalagi untuk saya sendiri ya, untuk yang menggunakan listrik yang pakai token itu. Nah kawan-kawan dapat melihat ataupun tarif-tarif ataupun histori pembayaran kawan-kawan semua ya. Kemudian di sini banyak sekali menu-menunya. Ini juga ada tampilkan lokasi ini ya, tampilkan lokasi SPLU juga ada ya, artinya mendeteksi kita dan tempat yang terdekat, artinya ya susah ditemukan ya. Nah ini gambar GPS-nya. Oke. Nah kemudian kita lanjut ke menunya ya kawan-kawan ya. Pertama ada menu home ya, menu home. Kemudian ada feedback. Kemudian ada hubungi PLN 123. Ya bisa kawan-kawan bisa hubungi lewat sini. Kemudian ada lainnya. Nah kemudian profil dan tentang ini ya. Ini dari home juga, dari home dulu. Oke. Nah kemudian di atas ini ya kawan-kawan ya, di atas ini ya adalah menu di atas, yaitu ada permohonan, pengaduan, informasi dan pembayaran. Di atas ini adalah nama ID kita kawan-kawan ya, ID kita, kemudian nomor meter listriknya, kemudian ada namanya jumlah ataupun bukan jumlah ya, ini apa? Daya listrik rumah kita ya. Kemudian token terakhir diisi kapan, tanggal berapa, kemudian jam berapa diinputkan dan jumlah berapa. Nah, histori terakhir nampak di sini. Nah, kemudian kawan-kawan ketika ingin melihat pertama permohonan misalkan ya. Nah, permohonan di sini ada beberapa menu kawan-kawan ya. Ada beberapa menu, yaitu ada 4, riwayat status dan progres. Nih, kemudian ada permohonan pasang baru, kemudian ada permohonan mutasi daya, kemudian ada permohonan pasangan sementara. Nah, kita coba klik satu-satu ya. Nah di sini kita tunggu, tidak temukan. Nah permohonan artinya permohonan yang di sini ya, ID pelanggan. Nah, misalkan kawan-kawan ada permohonan apa gitu ya, permohonan untuk perubahan daya ataupun permohonan dan lainnya, dapat kawan-kawan cek sendiri ya, cek sendiri sampai kapan dan di mana misalkan. Nah jadi kawan-kawan masukkan kode meternya ya, baik itu namanya yang meteran prabayar ataupun pasca bayar. Nah waktu dulu tanggal Maret ya, saya pernah merubah ya. Nah di sini saya kan pernah mengajukan permohonan untuk perubahan daya. Nah di sini saya lakukan perubahan daya di bulan Maret ya. Di sini terdapat bulan, tanggalnya. Nah ini datanya. Jadi kawan-kawan kalau mau merubah daya ya, misalkan dayanya ya awalnya 1.300, kemudian mau menambah ke daya 2.200, cukup melakukan dari aplikasi ini kawan-kawan. Ya juga biayanya juga ada di sana ya, untuk biaya untuk pembayarannya. Kemudian ada notifikasi kapan pelaksanaan permohonan, kemudian pembayaran, kemudian perintah kerja sampai data disahkan, artinya listrik kita sudah diubah dayanya dari awal misalnya 1.300 kemudian ke 2.200. Jadi cukup mudah bagi kawan-kawan yang ingin merubah untuk permohonan perubahan untuk mutasi daya ini kawan-kawan ya.
segmentasi daya, kawan-kawan cukup klik di sini saja ya, cukup klik di sini ya. Kemudian ini syaratnya oke dibaca, kawan-kawan semua udah setuju ya. Kemudian kawan-kawan nanti ada disuruh baca ini ya tentang syarat-syaratnya ya. Kemudian kawan-kawan langsung mengisi data ini ya, ngisi data ini kawan-kawan tinggal isi saja. Jadi cukup mudah. Jadi dengan kawan-kawan tidak perlu pergi keluar, tidak perlu lagi capek-capek ya untuk mengantri dan sebagainya. Kawan-kawan cukup hanya menggunakan HP, buka aplikasi PLN Mobile, mengusulkan perubahan daya, selesai. Jadi aplikasi ini sangat membantu sekali bagi kawan-kawan ya, apalagi untuk saya sendiri. Jadi untuk mengetahui listrik kita, kemudian informasi-informasi seperti di bawah ini ya kawan-kawan ya. Nah, jadi GPS kita kan terlacak untuk daerah listrik kita. Jadi ada informasi pemeliharaan, tidak ada info pemeliharaan sekitar Anda. Informasi dapat didapat pada menu home. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot ya. Ketika misalnya ada listrik mati lama gitu kan, ada apa sih? Jadi kita cukup menggunakan HP ini dengan aplikasi ini, kita sudah cukup tahu ya artinya informasi tentang di daerah listrik kita. Nah, kemudian permohonan pasang baru juga sama ya, artinya permohonan pasang baru ya di sini juga bisa. Artinya untuk pasang baru kita cukup klik di sini, tidak perlu datang ke gerainya, artinya cukup dengan HP cukup bisa. Pengaduan juga bisa kawan-kawan, untuk pengaduan informasi ya, informasi tagihan tentukan listrik, informasi tarif berlaku, kompensasi untuk yang ada kompensasi itu ya, simulasi pasang baru, simulasi perubahan daya, simulasi penerangan sementara, simulasi informasi paket internet. Nah, jadi kawan-kawan ya, bagi kawan-kawan yang butuh, artinya tidak perlu capek-capek keluar rumah, cukup dengan ini ya. Jadi untuk kawan-kawan saya rekomendasikan sekali untuk aplikasi ini untuk kawan-kawan install. Bagi kawan-kawan yang ingin menginstal ya, aplikasi ini cukup kawan-kawan klik link di bawah video ini ya, di deskripsi saya tampilkan linknya, silakan kawan-kawan download. Nah, jadi ini sangat rekomendasi sekali buat kawan-kawan. Saya sangat rekomendasikan sekali, dan saya juga sangat bermanfaat untuk aplikasi ini ya. Contohnya misalkan lagi ya, saya lihatkan lagi buat kawan, misalkan informasi, kemudian informasi tarif listrik berlaku ya. Nah, jadi di sini kita pilih pasca bayar atau prabayar. Misalkan prabayar peruntukan rumah tangga, misalnya di sini pasca bayar. Mau dia nih. Informasi ya, informasi. Kemudian pembayaran, oke, informasi pengaduan, permohonan mutasi pengaduan, informasi layanan terberlaku, informasi tagihan atau listrik. Nah, kemudian ya kawan-kawan ya, saya lihatkan di sini kawan-kawan adalah informasi, misalnya informasi, kemudian informasi tagihan atau listrik. Nah, di sini dapat histori kita untuk mengisi ya, histori kita mengisi, artinya dapat melacak berapa banyak sih dalam sebulan token listrik kita ya. Jadi di sini dapat ketahuan berapa harga tokennya, per tokennya berapa, kemudian pajaknya berapa gitu ya. Jadi kawan-kawan tahu ini grafiknya ya. Jadi yang hijau ini adalah rupiahnya, nah tokennya adalah yang kuning ini ya, KWH-nya. Nah, ini dapat kawan-kawan ketahui ya. Oke, mungkin cukup sekian ya kawan-kawan untuk cara merubah daya dengan mudah di HP, dengan HP kawan-kawan ya, merubah daya listrik ya. Jadi aplikasi ini sangat mudah sekali. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.